Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan seutuhan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sepertinya kasus ini akan dikembalikan ke awal gitu kan. Dimintain keterangan kembali tuh si Linda sama si kakaknya Vina gitu kan. Dimana kita dalam video ini kita akan menyaksikan Linda kembali diperiksa tuh ya. Jadi gimana video selengkapnya sebeton? Ini dia. Dari gerbang bisa dibuka tak? Timnya Mbak Putri. Nah. Yang nggak berkepentingan dan yang masuk ya. Oke. Selainnya berapa orang Pak? Maaf. 1, 2, 3, 4 keluarga sampai Sampai berapa? Gini Stop aja. Bapak dulu maaf ya. Satu dulu. Satu dulu. Stop Bapak aja. Mantap yang ini. Ya. Ini Ini. satu. Ini. Ya, yang ini. Ini siapa? Keluarga omnya yang Keluarganya. Ya ini. Ini PH-nya sampai belakang. Ini sampai mana? Ini. Yang ini. Ya. Iya Bang. Ya. Yang mau di Tapi ini sayangnya bahwa pemeriksaan ini sifatnya tertutup gitu kan. Yang dimana mungkin hasilnya nanti kita akan tahu di kemudian hari. Ini ada apa ini ya, kembali diperiksa gitu. Tapi menarik juga sebetulnya, yuk kita saksikan kembali pernyataan dari kakaknya Vina ya. Kakaknya Vina tentang bagaimana sih kronologis yang sebenarnya. Karena ini kan Egy, Widya sama Mega ini sudah klarifikasi mengenai percakapan di HP ya. Ini dia. Saat dulu, proses dulu itu saya tidak, saya mencari informasi itu minim, saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung, harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar. Mungkin termasuk dia juga gitu. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temennya, nggak pernah tahu. Jadi gimana mau tahu, kayaknya sih kalau kita lihat dari keterangan ini memang dia tidak sepenuhnya memperhatikan adiknya gitu. Sehingga kedekatan sama Widya dan Mega ini dia tidak tahu juga gitu kan. Ini menjadi aneh sekali gitu. Tapi ketika memang mencuat kasus ini dari kesurupannya si Linda ini, beliau ini getol sekali bahwa begini begitu keterangannya ya. Walaupun memang ada kalanya keterangan yang nggak jelas juga gitu, kadang-kadang berubah-berubah gitu ya. Kita lanjutin videonya sebetulnya ya, tanggapan dari kuasa hukumnya ini dia. Saya itu ngambil HP itu di 3 harinya almarhumah ya. Saya ngambil HP itu di Polsek Talun. Saat itu saya ngambil HP itu kan adik saya HP-nya posisi pakai kunci ya. Kuncinya itu pola gitu. Pakainya pola, dan yang tahu itu kan ponakan, karena ponakan itu tidur bareng sama adik saya, itu selalu tidur bareng. Saya tanya, Dek, kamu tahu nggak polanya HP-nya Mbak Vina? Nah, dia kasih tahu lah pola itu kan. Nah, saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuman ada 1 chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Nah, saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak Polda datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Nah, mereka jawab ada. Aman, Mbak, masih ada katanya gitu. Cuman belum si HP itu belum ada di tangan keluarga saya. Lalu CCTV seperti apa, Bu?
Nah, kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya, cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV, tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Barangkali Pak Rudiana pernah cerita. Nggak pernah sih, kalau Pak Rudiana mah cuman cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu. Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung. Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Memberitahukan seperti itu. Iya. Ada kejanggalan nggak waktu itu, Bu? Soal kronologis itu. Kalau kejanggalan sih, saya waktu itu masih ini ya, masih ngikut, maksudnya masih mempercayakan semuanya ke Pak Rudiana sih. Jadi nggak ada yang namanya saya janggal saat itu tuh, nggak ada, karena saya merasa kita nih sama-sama korban gitu, nggak mungkin lah gimana gitu kan. Jadi nggak ada firasat buat kejanggalan itu nggak ada, karena memang saya percayanya kita nih sama-sama korban gitu aja. Nah, setelah Peggy bebas ini, Bu, ada komunikasi nggak, Bu, dengan Pak Rudiana? Atau bertemu, atau komunikasi, atau lain-lain lah? Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum ada. Belum pernah ada? Belum pernah. Ketemu pun tidak? Tidak. Berarti terakhir komunikasi itu hanya memberitakan pelaku sudah ditangkap? Saat di persidangan. Oh, saat di persidangan Iya, itu? kan karena kalau di saat di persidangan kan dia hadir, saya pun hadir gitu. Ekspresinya bagaimana waktu itu, Bu? Ekspresi yang saya lihat ya dia marah ya. Dia marah, dia kesal gitu kan. Namanya dengar anaknya dianiaya gitu kan. Jadi gitu ya, intinya bahwa siapapun yang dimintai keterangan pada kasus ini memang bermuara pada satu orang, yaitu Pak Rudiana gitu. Yang dimana memang walaupun ditanya kakaknya Vina juga yang mengarahkan, yang memberikan ini segala macam informasi juga adalah Ibtu Rudiana gitu ya. Tapi ini kan terkait dengan percakapan yang terjadi gitu kan. Tadi kakaknya Vina menyampaikan bahwa dilihat dari percakapannya. Tapi sebenarnya kalau percakapannya bisa dilihat dari yang fix kebenarannya, yaitu percakapan Widya sama Mega gitu. Jadi ini lengkapnya sebetulnya ya, apa yang terjadi, percakapan yang terjadi antara Mega dan Widya. Ini dia. Oh iya, jadi yang waktu tanggal 27 itu sempet telepon dulu, bukan aku nelpon si Vina, tapi Vina nelpon ke aku hanya sekedar mengajak keluar dan mengajak main. Itu jam berapa, Mbak? Kalau Anda Kalau masih yang itu sih, kalau yang tawaran yang pertama kurang lebih jam 10-an. jam 10-an apa? 10 malam, kurang lebih jam 10 malam. Oke. Habis aku si Vinanya nelpon, Heeh. dia SMS juga. Bunyi SMS-nya seperti SMS. apa, Mbak Widi? Gimana? SMS-nya seperti apa ke Anda? Oh, SMS-nya kalau misalnya hanya sekedar ngajak main saja. Cuman sayanya kan maksudnya beralasannya dikarenakan nanti dimarahin sama pacar saya ya. Jadi aku nggak terlalu ngegubris pas dia ngajak main. Oke, itu Anda masih ingat jam berapa persisnya? Kurang lebih jam 10 lewat 18-17an lah. Pokoknya belum jam setengah 11 aja. Hampir setengah 11. Nah, oke. Tunggu sampai di sana dulu, Bang Fitra. Bagaimana menjelaskan ini masih sempat komunikasi loh jam 10-an malam. Sementara dari BAP menyebutkan jam 21.30 Vina dan Eki itu dipukul, lagi dikejar. Mbak Dwi, bolehkah saya bertanya kepada Mega? Boleh. Ya, biar ini juga sesuai dengan data dan fakta. Selamat malam, Mbak Mega. Selamat malam. Ya, saya ingin tanya nomor telepon Mbak itu coba disebutin. Nomor teleponnya yang oke, saya bacain ya. 0895 331 82 3828, benar ya? Belakangnya 8-nya 828, benar ya?
Nih, Iya. saya perlihatkan nih, Heeh. biar di zoom. Benar nggak? Oke, Iya. Bang Fitra. Iya Ah, ya. Apa yang Benar apa ya? apa Oke. yang ingin Anda Tunggu, tunjukkan Dwi. langsung aja. Tunggu, Ha, Dwi. ha. Ini. Oke. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Oke. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu Kamu. Gimana? Kalau Bahasa dalam Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Oke, Ira kamu ya. Oke. Oke. Baik, Bang saya Fitra, tanya nih. sebentar Baik. Bang Fitra, sebelum kita lanjutkan, saya mau menampilkan terlebih dahulu ya log percakapan Iya, komunikasi. Boleh ditampilkan dulu teman-teman. Ini adalah percakapan yang ke record ya. Ya. Oke. Di sini ada bahasa Cirebon mungkin ya. Mbak, bisa dijelaskan artinya di sini mungkin ini? Ya. kurang jelas Kak. Oh, kurang jelas terlihat ya. Oke. Oke, aduh itu apa namanya? Boleh stop dulu? Iya. Nah, mungkin bisa dibaca dari sini. Ada Bang Edwin bisa ada? Saya nggak kelihatan dari sini ya. Sebentar ya. Boleh tolong dibacain di situ ada? Nggak. Oh, Ira lu kita dimarahin gajol. Nah, itu apa Mbak? Artinya Mbak? Saya baca Jadi ya. itu tuh Sebentar, Bang Fitra. yang ngomong begitu tuh saya, bukannya si Mega. Jadi itu tuh sebelum aku jawab nanti dimarahin gajol kan di atasnya tuh ada kan, mau nggak Meg nanti dijemput sama kita. Mau nggak Meg nanti dijemput sama Mbak Mega kita? ini sering ngejob ya malam hari ya? Bang Fitra, kita nggak boleh keluar konteks ke sana. Saya mau nanya. Konteksnya percakapan ini Oke. ada pekerjaan ngejob di sini. Ira jadi kan ngejobnya katanya gitu. Saya mau Saya mendengar, tanya itu. boleh saya sebentar Bang Fitra, saya ingin mengkonfirmasi dulu nih sama Mbak Widi dan Mbak Mega karena ini narasumber saya yang mau nanya dulu. Mbak Mega mungkin boleh dijelaskan, ini di sini kan 3828 ini nomor Anda ya Mbak Mega atau Mbak Widi? Yang belakangnya 3828. Ya tanya mana? 28. 3828. Di sini ditulis ada Ira jadikan ngejobnya. Nah, itu dari siapa pesannya? Itu tuh cuma bercandaan dari Bercanda, Vina ke aku oke. kalau nggak salah. Oke, terus dijawab, aduh Ira tuhnya ngomong apa sih ke Feni? Nah, Bukan nomor aku. bukan nomornya ya. Nah, kemudian ada di Jadi semakin menarik sebetulnya. Jadi kayaknya sih kita ini mau diajak lagi ke awal gitu kasus ini. Tapi intinya kita harus fokus ke akhir dari cerita ini gitu. Tapi intinya sebetulnya bahwa bagaimanapun perkembangan kasus ini, bagaimana mau dibawa ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Intinya bahwa bagaimana kita fokus untuk membebaskan 78 orang ini. Karena seperti video sebelumnya bahwa kebebasan oleh Jessica juga sudah terjadi gitu. Semoga ini juga berefek kepada yang 78 orang yang sekarang masih ditahan. Jadi segitu aja video sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Vina ya. Selalu saya berpesan ya di akhir video untuk jangan cepat termakan hoak ya. Tetap jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu video sebetulnya. Semoga videonya bisa menghibur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.